Tahukah Anda bahwa Papua adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang menetapkan tanggal 5 Februari sebagai hari libur khusus? Pada hari ini banyak umat Kristen berkumpul dalam ibadah syukur. Lalu mengapa tanggal ini begitu istimewa di bumi Cendrawasih? Inilah dia jejak misi di Tanah Papua. Carl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Geisler atau yang dikenal dengan Otto dan Geisler adalah dua misionaris yang pertama membawa Injil ke tanah Papua. Mereka tiba di Papua pada 5 Februari 1855, tepatnya di Pulau Mansinam, dekat Manokwari. Otto dan Geisler menginjakkan kaki di Pulau Mansinam dengan mengucapkan doa sulung mereka. In Gottes Namen betraten wir das Land. Yang artinya dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Dalam melayani, keduanya menghadapi banyak sekali tantangan, termasuk kondisi alam yang berat, penyakit tropis, serta penolakan dari masyarakat setempat yang masih kuat dalam kepercayaan animisme. Namun mereka tetap berusaha membangun hubungan yang baik dengan penduduk setempat, mempelajari bahasa mereka, serta memperkenalkan pendidikan dan pengobatan modern. Selama 7 tahun pelayanannya dari 1855 sampai 1862, Otto dan Geisler berusaha menanamkan ajaran Kristen dengan mendirikan sekolah serta mengajarkan keterampilan bertani dan juga membaca. Mereka juga menerjemahkan sebagian Alkitab ke dalam bahasa setempat agar masyarakat lebih mudah memahami firman Tuhan. Otto meninggal pada tahun 1862 akibat penyakit malaria, sementara Geisler kembali ke Jerman dan meninggal pada tahun 1870. Meskipun awalnya hanya sedikit yang menerima Injil, namun pekerjaan mereka menjadi dasar bagi perkembangan kekristenan berikutnya di Papua. Pendeta Johannes Ludwig van Hasselt adalah seorang misionaris Belanda berikutnya yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Papua pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia diutus oleh UCV dan tiba di Pulau Mansinam pada tanggal 18 Maret 1863 bersama dua misionaris lainnya. Meskipun menghadapi tantangan yang berat, termasuk gempa bumi dahsyat pada tahun 1864 yang menghancurkan banyak sekali bangunan di Mansinam dan Manokwari, keluarga Van Hasselt tetap melanjutkan pelayanan mereka di wilayah tersebut. Selama masa pelayanannya, Van Hasselt berfokus pada pendidikan dan juga penginjilan. Pada tahun 1872, ia menggali sumur di Pulau Mansinam yang hingga kini masih ada dan dikenal sebagai Sumur Tua. Van Hasselt juga mendirikan sekolah pada tahun 1917 untuk mempersiapkan para pemuda Papua menjadi guru. Salah satu kontribusi signifikan Van Hasselt adalah pembelian dan pengasuhan anak-anak Papua yang diperbudak. Pada tanggal 8 Januari 1881, ia dan istrinya menebus seorang anak berusia 8 tahun bernama Jonathan Arkis dari perbudakan. Arkis kemudian menjadi asisten pengajar dan tokoh penting dalam komunitas Kristen Papua. Melalui dedikasi dan komitmennya, Van Hasselt berperan besar dalam membentuk dasar komunitas Kristen di Papua dan memajukan pendidikan bagi masyarakat Papua. Setelah 25 tahun sejak dimulainya pekabaran Injil di Papua pada tahun 1855, maka sebanyak 20 orang asli Papua menerima baptisan sebagai hasil pelayanan misionaris. Namun perjalanan misi ini juga diwarnai oleh tantangan yang sangat besar, termasuk wafatnya 17 orang yang terdiri dari para zenling dan anggota keluarga mereka.
Seiring dengan berkembangnya buah pelayanan di tanah Papua, maka pada tahun 1898, seorang penatua dari suku asli Papua bernama Filipus diangkat untuk memimpin jemaat. Ketika penginjilan di Papua telah mencapai setengah abad pada tahun 1905, jumlah orang yang telah dibaptis meningkat menjadi 150 jiwa. Dalam tahun-tahun berikutnya, upaya misi semakin meluas hingga ke wilayah pantai timur. Dan di tahun 1918, jumlah orang Kristen di Papua mencapai sekitar 6.000 jiwa. Pertumbuhan ini terus berlanjut dengan jumlah jemaat bertambah menjadi 25.000 orang pada tahun 1931 dan semakin meningkat hingga mencapai 80.000 jiwa pada tahun 1938. Perang suku di Papua pada abad ke-19 merupakan bagian dari dinamika sosial yang telah berlangsung selama berabad-abad. Konflik ini tidak hanya melibatkan pertarungan fisik, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan juga spiritual. Namun, mulai abad ke-20 dengan masuknya misionaris Kristen dan pemerintahan kolonial Belanda, banyak perang suku mulai berkurang. Misionaris memperkenalkan ajaran pengampunan dan juga rekonsiliasi dalam kekristenan yang bertentangan dengan budaya balas dendam. Misionaris Van Hasselt salah satunya. Di tahun 1909 dalam rapat besar, ia mampu mengumpulkan 1.000 orang dari 6 suku berbeda yang sebelumnya dikenal tidak pernah duduk bersama secara damai. Para misionaris datang ke Papua tidak hanya membawa berita keselamatan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun peradaban di tanah Papua. Salah satu aspek utama yang mereka kembangkan adalah pendidikan. Belum genap 1 tahun setelah tiba di Papua, Kurt Willem Otto telah mengumpulkan murid-murid untuk diajar. Seiring waktu, hampir setiap jemaat yang didirikan memiliki sekolah rakyat. Pada tahun 1937 tercatat terdapat 203 sekolah rakyat dengan lebih dari 10.000 murid, di mana 38% diantaranya adalah perempuan. Selain pendidikan, misionaris juga memperhatikan sektor kesehatan dengan mendirikan berbagai macam fasilitas medis. Salah satu rumah sakit pertama didirikan di Serui, Kepulauan Yapen. Dan rumah sakit lainnya dibangun di Korido, Biak. Kehadiran fasilitas kesehatan ini tentunya sangat membantu dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat setempat. Dalam bidang ekonomi, lembaga misi UCV turut berperan dengan mengutus seorang ahli pertanian pada tahun 1866. Ia memperkenalkan penanaman padi dan kopi guna mengubah pola hidup masyarakat Papua yang masih suka berpindah-pindah. Pada abad ke-20, UCV juga membuka perkebunan kelapa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Selain itu, upaya modernisasi dilakukan dalam bidang pembangunan rumah serta pelatihan keterampilan menjahit di Miei, yang bertujuan mendorong masyarakat Papua untuk mengenakan pakaian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui berbagai upaya ini, para misionaris tidak hanya membawa ajaran Kristen, tetapi juga berkontribusi dalam membangun pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua. Seperti di berbagai wilayah lainnya di Indonesia, Perang Dunia Kedua turut mempercepat proses kemandirian gereja di Papua. Pada tahun 1948, Konferensi para Zending menetapkan tata gereja sementara sebagai kerangka awal menuju kemandirian gereja. Pada tahun yang sama, FJS Rumainum menjadi orang Papua pertama yang diterima di Sekolah Teologi Makassar setelah menyelesaikan pendidikannya. Rumainum ditabiskan sebagai pendeta Papua pertama yang berpendidikan teologi pada tahun 1952. Momentum penting dalam perkembangan gereja ini terjadi pada Oktober 1956 saat sinode pertama Gereja Kristen Irian Jaya GKI Irja diadakan. Dalam sinode ini tata gereja ditetapkan
Dan pendeta FJS Rumainum terpilih sebagai ketua sinode pertama. Gereja ini terus bertumbuh dan pada tahun 1997 jumlah jemaatnya mencapai 600.000 jiwa. Seiring perubahan nama provinsi dari Irian Jaya menjadi Papua pada tahun 2000, Gereja Kristen Irian Jaya atau GKI Irja juga menyesuaikan namanya menjadi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Kini, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menjadi salah satu denominasi gereja terbesar di Papua dengan jaringan pelayanan yang luas di berbagai daerah. Setiap tanggal 5 Februari, masyarakat Papua memperingati Hari Injil Masuk di Tanah Papua, yakni sebuah hari bersejarah yang menandai awal penyebaran kekristenan di wilayah ini. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari libur resmi dan cuti bersama khusus di Papua, yang menandakan penghormatan atas perjalanan panjang pekabaran Injil yang membawa perubahan besar bagi masyarakat di bumi cendrawasih. Ditetapkannya tanggal 5 Februari sebagai Hari Injil Masuk di Tanah Papua didasarkan pada kedatangan misionaris pertama Otto dan Geisler di Tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855. Kedatangan mereka membuka babak baru dalam sejarah Papua, membawa ajaran Kristen yang kemudian berkembang luas di seluruh wilayah Papua. Sejak saat itu, Injil tidak hanya mengubah aspek spiritual, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Kini di tahun 2025, pekabaran Injil di Papua memasuki usia yang ke-170 tahun. Dalam perayaannya di bulan Februari kemarin, cicit dari misionaris John Gottlob Geisler yaitu Hans Geisler dan anaknya Lukas Geisler turut hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun pekabaran Injil ke-170 di Tanah Papua. Pekabaran Injil di Papua menunjukkan bagaimana firman Tuhan membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat setempat. Sejak kedatangan Otto dan Geisler pada tahun 1855, kekristenan telah berkembang pesat. Hari Injil Masuk di Tanah Papua yang diperingati setiap 5 Februari menjadi peringatan akan perjalanan iman yang penuh tantangan dan pengorbanan. Kini, di usia yang ke-170 tahun penyebarannya, Injil terus menjadi terang bagi Papua. Menginspirasi generasi masa kini untuk melanjutkan karya pelayanan dan membawa damai sejahtera bagi sesama. Demikian Jejak Misi di episode kali ini. Jika Anda diberkati dengan konten ini, berikan video ini kepada orang terdekat Anda. Pastikan juga bahwa Anda sudah subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten-konten yang mengubah dan menginspirasi Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.